Kayaknya perlu dicerna juga ini Pak. Ini sekali lagi penegasan sebetulnya ya Pak ya. Penegasan-penegasan. Makanya sampai Penegasan yang kita emang harus pilih. berulang. Makanya kan coba Hmm, perhatikan baik-baik. Makanya saya bilang ayat 19 ini berhubungan dengan ayat ke-18. hmm, Setelah Allah menjelaskan tentang orang beriman seperti apa kedudukannya, ya, orang beriman itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah walaupun dia tidak melihatnya. Nah, ini adalah orang-orang pilihan hmm, dibandingkan dengan mereka yang masih tetap dalam kekafiran. Karena kan dakwah Nabi saat ayat ini turun kan masih di Mekah ini. Periode Nabi belum hijrah. Periode hmm, masih banyak orang kafirnya. Dan tolong dipahami, Al-Quran ini turun, itu bukan hanya buat kita orang beriman, tapi buat orang kafir. Karena hmm, kalau buat orang beriman, baru berapa orang yang beriman ketika turun Al-Quran ini turun. Justru kalimat-kalimat ini untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, termasuk orang kafir. Orang kafir mestinya baca Quran kalau dia mau dapat hidup yang selamat. Makanya di Eropa sana, di Amerika sana, banyak orang-orang yang karena penasaran tentang Islam ini, karena digambarkan Islam keras, Islam teroris, Islam segala macam, justru membuat mereka penasaran. Apa sih isi Al-Quran? Mereka coba baca. Cara baca mereka dengan kita beda. Cara baca kita selama ini membuat isi Al-Quran dimasukkan dalam bacaan suci, kitab suci untuk mencari pahala. Itu tidak salah sama sekali. Tapi ketika Al-Quran Allah turunkan itu bukan hanya itu maksud dan tujuannya, tapi untuk membuka mata pandangan seseorang untuk melihat dalam kehidupan ini mana jalan-jalan yang membuat dia bisa selamat. Nah, Al-Quran itu memberikan tahu kepada mereka rambu-rambu jalan itu. Nah, akhirnya makanya orang-orang kafir yang mencoba baca Al-Quran itu, kalau mereka bacanya, baca bahasa Inggrisnya, baca bahasa Jermannya, baca bahasa Perancisnya. Kalau mereka orang Perancis, bukan baca bahasa hmm. Arab, nggak kayak kita ngaji. Kita ngaji buat cari pahala. Tapi mereka ngaji buat cari tahu. Makanya kalau kita yang idealnya buat kita cari pahala dan cari tahu. Cari tahu dengan apa? Baca terjemahannya, jalani isinya. Nah, mereka mempelajari Al-Quran itu begitu. Nah, ketika Al-Quran ini turun, orang beriman masih minoritas. Orang kafir yang mayoritas. Maka penggambaran ini buat mereka. Jadi Allah berbicara langsung kepada umat manusia melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan Nabi itu menyampaikan wahyu kepada mereka. Nabi sampaikan ini waktu itu, Nabi dakwahnya langsung. Ya, nggak kayak kita sekarang sebetulnya enak. Kayak saya sekarang ini enak. Saya cuma ngajarin tafsir ini kepada bapak-bapak jemaah semua yang beriman. Jadi nggak langsung ada kesan orang yang menolak kan gitu. Kalau saya sampaikan ini kepada manusia yang secara terbuka, mungkin ada yang bilang, ngomong apa ente? Langsung dapat resistensi, dapat respon yang negatif. Itu Nabi dulu berdakwah sebetulnya. Nah, kalau kita kalau orang seperti saya sekarang misalnya menyampaikan ini kepada kita saja, tapi ini masih lebih baik karena paling tidak membangun kesadaran kita orang yang beriman ini supaya bisa memahami Al-Quran ini dengan lebih baik. Jadi sampai seperti itu penggambarannya Allah terangkan di ayat ke-19 sampai 24 yang kita baca ini, diumpamakannya begitu. Beberapa kali diulang. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Enggak sama orang yang buta dan orang yang melek. Enggak cukup sampai di situ. Ada penekanan. Wala zulumat, wala nur. Dan tidak sama aneka kegelapan. Macam-macam kegelapan. Segala macam bentuk kegelapan yang berbilang itu. Karena bilangnya tidak satu dengan nur yang satu itu tidak sama. Walazillu walal harur, enggak sama kenyamanan, keteduhan sebagai akibat nanti di akhirat. Orang yang beriman yang sekarang kalian ejek, kalian musuhi, kalian tekan sama orang beriman ini yang ejek, yang kalian tuduh segala macam, itu nanti di akhirat dia hidupnya tenang, nyaman, teduh antara kalian dalam kepanasan. Bahkan penggambaran itu ditekankan lagi oleh Allah wa ma yastawil ahya walal amwat. Enggak sama pokoknya orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Dan kalimatnya dalam bahasa Arab ini luar biasa. Kalau orang yang mendalami ilmu bahasa Arab ini,
betul merasakan ini sebagai bentuk apa ya? Bentuk kata-kata yang mantiki. Mantiki itu menohok ke dalam hati. Betul tajam gitu ke dalam diri. Kenapa? Karena kata-katanya yang mestinya cukup Allah katakan wa ma yastawil ahya wal amwat. Gak sama orang hidup dan orang yang mati. Tapi ditekankan dalam bentuk kalimat wa ma yastawil ahya wala al amwat. Ada kata-kata lagi walal amwat. Gak sama orang mati itu dengan orang yang hidup tadi. Dan pada akhirnya diberitahu ini walaupun kesannya peringatan kepada Nabi, Muhammad, engkau hanya memberi peringatan, engkau tidak bisa berikan hidayah kepada mereka. Tapi sebetulnya ini sekaligus hiburan buat Nabi, kesejukan buat Nabi, bahwa kalau engkau melihat ada orang-orang yang tetap menolak keimanan ini, menolak ajakan yang baik ini, ajakan surga ini, tenang, kewajibanmu hanya menyampaikan. Urusan orang yang menerima itu urusan kata Allah. Engkau hanya menyampaikan, hanya mencoba memperdengarkan, hanya mencoba menjelaskan. Nantinya orang itu akhirnya beriman, itu urusan. Tugasmu adalah membuat sedemikian rupa orang jadi mau membaca Al-Quran ini. Mau penasaran, ingin tahu Al-Quran ini. Itu sebetulnya tugas kita. Tugas kita umat Islam, itu nggak perlu sampai berpikir orang itu menjadi muslim. Tapi bagaimana caranya supaya orang itu mau membaca Al-Quran sehingga akhirnya dengan dia tahu isi Al-Quran, dia dapat hidayah. Nah, rupanya tugas kita diambil alih oleh orang-orang kafir dan buat mereka sendiri dengan menjelek-jelekkan Islam sebagai agama teroris, agama yang keras, agama yang menyebarkan Islam itu dengan pedang dan semacamnya. Justru membuat orang-orang kafir yang lainnya, yang awam-awam ini, itu malah penasaran ingin tahu tentang Al-Quran. Kita malah bersyukur di situ. Padahal itu tugas kita sebetulnya. Makanya kita akan jatuh kepada sebuah kesalahan kalau sampai ada orang tidak mau beriman kepada kita, itu karena sebab orang itu betul-betul tidak tahu sama sekali, tapi kita sudah membuat dia jauh dari keingintahuan tentang Islam. Itu kita sudah berdosa. Sekali lagi saya ulang kalimatnya, kita menjadi orang yang bersalah dalam dakwah ketika kita menjadikan orang yang mestinya menjadi objek dakwah punya rasa penasaran ingin mendalami Islam, tapi karena sikap dan perbuatan kita atau karena penyampaian kita membuat orang semakin menjauh dari keingintahuannya tentang Al-Quran. Itu kita sudah jatuh kepada kesalahan dan dosa. Karena tugas kita adalah semacam apa memprovokasi orang sehingga mau membaca Quran, mau mengetahui tentang Islam. Masih itu Islam, pengen tahu sih. Nah, itu sebetulnya dakwah itu begitu. Sampai orang penasaran ingin tahu tentang Islam. Nah, nanti akhirnya ada yang dapat petunjuk, ada yang tidak. Itu urusan Allah. Tugas kita adalah membuat orang penasaran ingin tahu tentang Islam. Itu begitu. Jangan sampai orang kehilangan rasa penasarannya karena perbuatan kita. Ya, akhirnya dia jadi benci kepada Islam gara-gara melihat apa sih Islam, orangnya kayak begitu, akhlaknya begitu, buruknya perilakunya begitu. Gambaran Islam adalah orang yang korupsi, orang yang berbuat jahat, orang yang tidak mengindahkan sikap-sikap kemanusiaan yang luhur, katakanlah kejujuran, ya, kebaikan, bersihan, yang menyinggung tinggi masalah kesehatan, yang berpikir tentang nilai-nilai kebaikan dan keutamaan mana yang lebih prioritas dalam hidup. Nah, itu sebetulnya adalah nilai-nilai Islam. Kita harus memperkenalkan itu kepada orang-orang kafir sebetulnya. Dengan apa? Ini dengan perilaku kita. Makanya kata dulu kalau nggak salah itu tuh apa pegulat itu Habib Nurmagomedov bilang begini, ya, you are Muslim, nah, atau we are Muslim, kita Muslim, we read Quran, kita baca Al-Quran, we read Al-Quran. Sementara orang-orang kafir, ya, they do not read Al-Quran. Mereka nggak langsung membaca Al-Quran. They read you. Mereka membaca kamu. Maksudnya membaca perilaku kamu sebagai seorang muslim. Nah ini, jadi makanya perilaku kita jangan sampai membuat orang kafir jadi menjauh kepada Islam. Dia sudah cukup berdosa di situ. Justru perilaku kita harus mengundang penasaran orang kafir itu pengen tahu kayak apa sih Islam. Orang itu hebat ya, jujur betul. Orang itu kok hebat ya, baik betul, santun betul.
Jadi orang penasaran, pengen tahu kayak apa sih Islam, begitu. Ya, walaupun penggambaran yang tadi digambarkan Islam jelek pun, Islam teroris pun membuat orang kafir penasaran. Tapi itu bukan kita yang buat. Yang buat dedekot orang kafirnya itu sendiri, pimpinan orang kafirnya sendiri yang membuat. Jadi mereka bisa penasaran, ingin tahu tentang Al-Quran karena sebab Islam terlalu dianggap jelek, dianggap keras, dianggap berbahaya, sehingga mereka ingin waspada, jadi baca. Sebaliknya, kalau dari kita harus menunjukkan Islam itu adalah sumber kebaikan, sumber kebenaran, sumber yang bisa menginspirasi nilai-nilai kemanusiaan yang positif dalam kehidupan seseorang, hingga orang penasaran, kayak apa sih Islam itu? Kok orang bisa sebaik itu, bisa sehebat itu, bisa semulia itu, bisa sesantun itu caranya. Nah itu bisa sedisiplin itu cara hidupnya dan semacamnya. Itu yang buat orang-orang kafir jadi tertarik kepada Islam. Itu tugas kita semua, bukan tugas seorang dai saja. Yang jelas kita ini baru sampai masih awal-awal juga. Fatir itu sampai dengan ayat, kita sudah masuk ayat 24, ayat 45 ayat di surat Fatir ini. Jadi memang Fatir itu beda dengan Khalik. Fatir itu mengadakan sesuatu yang belum ada contohnya sama sekali. Sedangkan Khalik itu bisa mencipta, bisa berarti penciptaan sesuatu yang ada contohnya, tapi tetap juga sulit, bukan mudah juga. Ada contohnya, kita disuruh bikin, itu belum tentu bisa. Ada contohnya itu biji kurma, coba bikin biji kurma, nah, itu kita nggak bisa. Itu namanya penciptaan, al-khalq. Tapi nggak ada bijinya, tapi disuruh buat sesuatu, akhirnya muncul ide bikin biji. Nah itu namanya fatir. Nah, jadi fatir itu menciptakan sesuatu tanpa ada contohnya sebelumnya. Ini ayat ini kita akan dalami tentang penjelasan dan Allah mungkin akan lebih memperjelas kepada kita bahwa di surat ini kita akan ketemu tentang banyak hal yang bisa membuat orang-orang beriman, khususnya waktu itu di zaman Nabi dan para sahabat, itu menjadi orang yang merasa kuat ya jiwanya, bahwa mereka betul-betul orang-orang terpilih. Ini orang-orang yang dihadirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang istimewa, yang berbeda dengan orang-orang yang satu menolak Islam itu, menolak dakwah Nabi Muhammad. Sebetulnya ini tujuan surat Fatir itu, yang menguatkan jiwa Nabi dan para sahabat supaya tetap ditegak dengan kebenaran, tegar, istiqomah yang kuat, ya. Karena sudah melihat ada yang disiksa, ada yang mati bahkan. Ya, kan di situ sudah ada yang mati seperti keluarga Ammar bin Yasir, itu ibunya Sumayyah, bapaknya Yasir sudah mati, Khabbab sudah mati, banyak sahabat yang sudah sampai disiksa mati waktu itu sebagai orang yang syahid. Itu kan kalau nggak kuat-kuat jiwa seseorang pengikut itu bisa lemah, takut, udah balik aja. Nggak taunya bukan malah enak, malah menderita. Masuk Islam ini malah jadi susah, kehilangan pekerjaan, kehilangan ini ke itu misalnya. Ya ini sebetulnya kayak buat orang yang sedang baru hijrah. Orang yang hijrah itu baru hijrah, dia mendalami surat Fatir ini akan menenangkan jiwanya ini. Ya. Orang yang baru hijrah itu kadang-kadang mudah patah semangat. Jadi terkait yang tadi Ustadz sampaikan, memang betul juga, berarti kita ini sebetulnya seminim-minimnya kita dakwah itu paling tidak dengan akhlak, atau dengan apa ya istilahnya, kalau para pemimpin ya dengan teladan gitu ya. Karena ya, betul orang-orang di luar sana itu tidak melihat, ya kita tidak berharap, atau bukan berharap, terlalu jauh kalau mereka harus baca Quran, bacanya aja enggak. Jadi memang harus dengan perilaku yang konkret gitu, yang positif. Makanya memang saya jadi ingat kembali ke memang bahwa Rasul itu diutus memang untuk memperbaiki akhlak gitu ya kan ya, status dia. Betul. Makanya kalau nggak salah di surat yang Nun itu ya, yang bahwa Rasul punya akhlak, ya Al-Qalam ya, Al-Qalam ya. Jadi akhlak yang budi pekerti yang luhur. Jadi memang betul, cuman memang yang itu seminim-minimnya dakwah bagi orang awam ya, yang bukan dai gitu ya Ustadz ya. Jadi saya pikir begitu, karena memang kecenderungannya orang banyak yang melihat ya mungkin sholat, mungkin ibadah yang sifatnya ya syar'i gitu ya, tapi
Tapi orang di luar tuh melihatnya sebetulnya memang ke situ sih. Itu yang mencibir atau apa ya istilahnya merendahkan orang-orang Islam ya kayak tadi yang Ustadz Rusdi sampaikan. Ada yang masih ada yang korupsi gitu ya atau hal-hal yang memang paling utama sebetulnya makanya kembali seperti yang Rasul diutus untuk memperbaiki akhlak ya. Seperti itu ya Ustadz ya. Ustadz Rusdi. Ya, Saya berpikir gitu. Jadi memang harus dari kita masing-masing itu memang harus memperbaiki akhlak atau ya kan ada beberapa juga contoh-contoh gitu ya. Terus yang orang dapat hidayah tapi mungkin karena yang saya beberapa dapat video kayak kenapa itu orang kalau orang muslim yang di atlet gitu ya suka sujud atau apa wah ini jadi wah unik nih gitu buat mereka tuh unik biasanya kan orang-orang ya. selebrasi gitu ya kalau Jadi kalau ada sukses penasaran. jadi penasaran gitu nah itu cuma Ya, karena satu sebetulnya karena penasaran orang bilang katanya teroris nih bawa senjata orang yang segala macam pokoknya yang udah ada di apa namanya di judge yang jelek-jelek tapi ada ya, karena dia melihat satu orang wah ini lain nih nah jadi paling tidak itu sih memang dari kita masing-masing harus yang memang menunjukkan sifat-sifat yang akhlakul karimah itu sih menurut saya sih gitu tapi tentu kalau kita karena kita udah Islam dari lahir misalkan gitu kan ya tentu harus baca ya, Quran kita kejar pahala gitu ya Ustaz terus dia ya, terus ya, juga harus meningkatkan lagi jauh lebih kalau yang mereka di luar sana justru baru mau masuk ke pintu gitu ya baru mau login ya, lah istilahnya cuman kita ya, harus harus berikan apa ya ya kalau ibaratnya kita jual di toko di outlet pasti kita ingin tampilan di luarnya lebih bagus kan walaupun di dalam kita juga harus berbenah banyak gitu tapi paling tidak di luarnya itu dengan akhlak gitu kan menurut saya sih begitu jadi biar mereka bisa oh ternyata yang digambarkan itu lain walaupun sekarang akhir-akhir ini memang wah agak miris juga ya selain kalau di Eropa itu pembakaran Al-Quran gitu ya tapi yang lebih miris lagi yang di India tuh terus di ini karena ya, pemerintahannya India sekarang ini kan memang eh, sayap apa namanya sayap kiri atau yang ya, sangat ultra ya orang nasionalis. yang ekstrim ya, Ya ultranasionalis. akhir-akhir saya sering lihat di media seperti di Cordova Media gitu. Ya miris juga sih. Ya mudah-mudahan nggak terjadi di negeri kita ya. Karena kan kembali lagi ke pemerintahannya ya. Kalau pemerintahannya tidak berpihak ke kita ya tidak mustahil terjadi juga di kita gitu. Tapi mudah-mudahan sih enggak gitu. So, itu aja sih mungkin komen betul ya Ustaz ya terkait akhlak Ya, ya, tadi ya, ya Rasul diutus. ya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Ini Oh sharing iya, oh iya. eh, pemahaman ini. Betul. Jadi sebetulnya dakwah itu kalau yang seperti saya sampaikan namanya dakwah bil lisan, dakwah dengan ucapan, dengan tabligh, dengan penyampaian. Nah, ada dakwah bil hal, dakwah dengan eh, contoh, dengan teladan, dengan akhlak. Jadi kita sebagai seorang muslim semuanya punya tugas dakwah. Minimal dakwah kita adalah dakwah dengan akhlak. Hanya ketika akhlak kita buruk membuat orang lain jadi menjauh kepada Islam, kita sudah dianggap cukup berdosa kalau sebab itu. Kalau karena sebab kita memberikan contoh teladan yang baik, orang jadi penasaran ingin tahu tentang Islam, maka itu akan menjadi sebab hidayah jadi hidayah orang itu dapat masuk Islam. Apa yang dia perbuat itu insya Allah kita juga kena jembatan pahalanya. Jadi seorang seperti pebulu tangkis itu siapa Ahsan kalau tidak salah, dia mencontohkan kalau minum Ya, dia betul duduk, Ustaz kayaknya itu. minum dia duduk, Duduk, betul. jongkok, tidak berdiri. Itu sudah menunjukkan begitulah seorang muslim mestinya. Ya. Karena kata Nabi Ya. kan tidak syari ahadukum kalau setelah seorang yang mau minum ya itu fala yashrab qa'iman. Jangan dia minum sambil berdiri. Dan Nabi kalau katakan ma aku wala asyrabu muttaqian. Aku nggak pernah makan dan minum itu ini apa namanya? Sakian itu bersandar. Sandar aja tidak. Jadi Nabi itu kalau minum dan makan itu begini. Jadi ditegakkan punggungnya itu. Ya, dia baru minum, baru makan. Bukan bersandar. Jadi, kalau bersandar, apalagi berdiri, itu membuat apa namanya ya, secara adab juga tidak baik. Yang kedua, itu bikin loss semua klep-klep yang ada dalam tubuh kita sehingga nggak mudah menyaring apakah makanan itu menyehatkan atau tidak. Nah, akhirnya ada yang kotor ikut juga masuk ke dalam hati atau ke dalam jantung, dalam organ-organ tubuh, sel-sel tubuh yang sedemikian menjadi alat vital eh, kehidupan kesehatan seseorang.
Jadi itu namanya dakwah bil hal. Kita punya tugas dakwah bil hal. Ya, makanya jangan kita contoh yang buruk. Ya mudah-mudahan kita semua bisa sampai kepada kita itu Amin. ya, sederhana tapi kita mulai sedikit-sedikit. Jadi nggak usah yang tinggi-tinggi kita tunjukkan, malah bisa jadi ria kalau kita juga nih saya bangun malam, ini saya puasa sunnah, ini nggak perlu begitu. Yang sederhana kayak tadi aja. Contohnya dia minum, nggak pernah mau minum berdiri, itu sudah ada kuah. Atau dia menunjukkan diri kalau dia makan minuman yang panas, dia tidak pernah mau meniupnya. Dia tunggu sampai dingin, baru dia minum. Itu sudah, kenapa begitu? Ini kan diteliti secara ilmiah bahwa kalau minum makanan yang panas, kita mengeluarkan kotoran. Udara yang keluar dari mulut kita itu kan kotor, nggak baik. Nah, Nabi mencontohkan tidak begitu. Kita minum jika sudah dingin, sehingga kita minum yang bersih saja yang masuk ke dalam tubuh kita misalnya. Dan banyak hal yang lain, ya, seperti misalnya dakwah itu dalam bentuk ya tadi kita menunjukkan kedisiplinan kita sebagai seorang pekerja tentang pada waktunya, tidak korupsi waktu, itu juga dakwah kita sebetulnya. Kita orang yang amanah, orang yang jujur, kita orang yang tampil selalu bersih, selalu ceria, penuh senyum, bukan orang yang emosional, bukan orang yang nggak memperhatikan dirinya. Nah, itu juga dakwah juga. Intinya dakwah dengan akhlak itu sangat banyak pilihan yang bisa kita pilih untuk bisa berbuat memberikan contoh kepada orang lain. Ya, itu namanya sekali lagi dakwah bil hal. Kalau yang seperti saya sampaikan itu dakwah bil lisan, dakwah dengan ucapan. Nah, kita sebagai seorang muslim punya kewajiban berdakwah, paling tidak dakwah tadi bil hal. Nggak semua orang bisa menasehati seorang orang lain, bisa menyampaikan dalam bentuk nasihat, dalam bentuk tutur kata, dalam bentuk kata-kata yang indah, dalam bentuk ya apa saja nasihat-nasihat verbal gitu. Nggak semua mungkin bisa. Nah, kita tunjukkan dalam bentuk nasihat yang tidak verbal, yaitu yang berbicara perilaku. Para jemaah yang belum paham dari awal bahwa kajian tafsir kita ini berdasarkan asbabun nuzul secara surat. Surat yang pertama turun dalam bentuk satu surat keseluruhannya adalah soal alam. Surat yang kedua adalah Al-Qalam, bukan Al-Muzammil atau Al-Mudassir. Al-Muzammil Al-Mudassir itu ayat yang berikutnya setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi dalam bentuk satu surat, surat yang kedua justru adalah surat Al-Qalam. Supaya jemaah yang lain jadi tergambar karena secara asbabun nuzul yang kita bahas surat Fatir ini surat yang ke-43 turunnya. Tapi masih di Mekah.